selamat datang kembali di channel Brani. Bincang asuransi bersama saya, Yani. Nah, di tahun 2021 Brani tampil beda. Sekarang saya tidak datang sendiri, tetapi saya akan bersama para profesional di bidangnya masing-masing. Pada episode kali ini, saya bersama seorang profesional di bidang keuangan. Beliau adalah brother saya dengan Hasan Al-Hamid. Beliau bersama-sama saya dulu ya, kita sama-sama dulu bekerja di bidang jasa keuangan, dan sekarang beliau menjabat sebagai Head of Sales di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Brother, sepanjang 2020 kemarin kan kita bekerja dari rumah ya. Anak-anak sekolah juga bekerja dari rumah. Banyak kehidupan kita banyak yang berubah. Itu akibat pandemi Corona 19. Jadi pandemi itu bisa merubah keseharian kita ternyata. Nah, dengan pandemi ini juga kita lihat bahwa banyak sekali anak-anak kehilangan orang tuanya karena terjangkit virus corona. Bagaimana menurut pandangan brother mengenai kondisi yang terjadi? Karena kita tahu begitu misalnya orang tuanya meninggal karena terjangkit corona, berarti gimana dengan anak-anak yang mereka tinggalkan, terutama anak-anak yang masih kecil? Bisa saja kemudian anak-anak itu ya berhenti sekolah karena mereka tidak punya biaya ya untuk dari orang tuanya, karena orang tuanya ya tadi ya pergi untuk selama-lamanya. Saya kira sangat, karena kita dulu bekerja di bidang ya asuransi ya, rasanya sangat relevan sekarang kalau kita ngomong tentang bagaimana sih asuransi berfungsi dalam kondisi adanya coronavirus 19 ini. Menurut brother gimana? Saya panggil Yani aja ya, itu Iya. karena kebiasaan sih dari dulu. Jadi gini Yan, rasanya kok terlalu sempit kalau saya hanya coba batasi asuransi itu dari sisi COVID-19 ini ya. Sebenarnya kalau kita bicara asuransi, maka jujur kita nggak bisa terlepas dari bicara mengenai risiko kehilangan finansial atau risiko kehilangan keuangan. Itu pertama. Terus yang kedua, kita juga harus sadari bahwa pada saat bicara mengenai risiko finansial ini, yang harus kita pahami adalah bahwa ada 5 risiko dalam kehidupan kita yang masing-masing punya dampak terhadap kehilangan keuangan itu atau risiko finansial itu. 5 risiko itu, yang pertama saya kira ini udah umum masyarakat asuransi tahu ya. Berbeda dengan masyarakat umum di luar asuransi. 5 risiko itu, yang pertama adalah sakit kritis. Dikala seorang divonis dokter kena penyakit kritis gitu, maka biasanya atau kecenderungan itu membutuhkan biaya yang cukup besar tuh ya, gitu Mbak Yani tahu, bahkan di beberapa ulasan Anda sering saya dengar mengenai itu. Tapi ngomong-ngomong tadi penyakit kritis itu corona ya, COVID-19 ini apakah termasuk ya di situ ya? Saya kira saya belum berani membahas mengenai itu karena definisi penyakit kritis sendiri kan ada batasannya ya gitu ya. Boleh nanti kita bahas kali Boleh, ya tersendiri ya khusus untuk itu, karena pasti masyarakat pasti butuh juga tuh penjelasan mengenai itu. Ya, terus tadi satu penyakit kritis. Penyakit kritis ya, di mana kalau seorang divonis dokter kena penyakit kritis, maka saya kira itu akan butuh biaya besar gitu ya. Kurang lebih puluhan sampai ratusan, bahkan di kondisi tertentu bisa miliaran gitu ya.
Yang kedua adalah risiko dalam kehidupan kita itu adalah kecelakaan. Salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia adalah kecelakaan. Mohon maaf kalau misalnya orang mengalami kecelakaan kemudian meninggal, mungkin biayanya tidak sebesar kalau dia harus melalui proses perawatan. Iya, betul, dirawat di rumah sakit ya. Apalagi belakangan ini kemarin sebelum tahun baru ya, kan ada Natal, mereka ada liburan tahun baru, itu banyak sekali terjadi kecelakaan ya, dan orang mungkin belum menyadari apa yang kita bicarakan hari ini gitu ya. Jadi tadi satu adalah sakit kritis, yang kedua karena kecelakaan. Terus yang ketiga? Yang ketiga ini sebenarnya adalah sakit yang menyebabkan seorang masuk rumah sakit. Ini di luar dari penyakit kritis ya. Karena betul seorang divonis dokter kena penyakit kritis akan menyebabkan masuk rumah sakit dan butuh biaya perawatan yang lebih besar gitu. Tapi di luar dari penyakit kritis ada kondisi-kondisi di mana hal lainnya menyebabkan orang masuk rumah sakit. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah risiko yang suatu risiko yang nggak bisa dihindari lah, misalnya gitu, adalah kematian gitu ya. Nah, pada saat bicara kematian ini ada hal yang sangat-sangat penting yang harusnya di backup sebelum orang punya rencana-rencana keuangan yang lain ya, saya kira. Karena itu menyangkut bagaimana memberikan perlindungan terhadap perlindungan income tentunya, atau perlindungan aset terhadap si pencari nafkah gitu. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara meninggal, Mbak Yani, kalau saya boleh lebih luas lagi, pada saat seorang pencari nafkah meninggal, sesungguhnya ada 3 hal yang akan dia tinggalkan. Yang pertama adalah dia akan meninggal sebagai seorang ayah, cari nafkah ayah bagi anak-anaknya. Yang kedua, dia akan meninggal sebagai seorang suami bagi istrinya. Dan ketiga, penghasilan yang selama ini dia peroleh untuk membiayai kehidupan mereka itu pun akan turut meninggal bersama dia. Oke, sebentar kita ingetin dulu ya kepada teman-teman yang ada di sana. Yeay! Iya, tadi kita udah ngomong ya, brother, kalau misalnya seseorang, terutama pencari nafkah dalam hal ini ya, meninggal, maka ada sebuah keluarga itu akan kehilangan 3 hal ya. Yang pertama, seorang anak akan kehilangan orang tuanya, kemudian seorang istri akan kehilangan suami, dan keluarga itu akan kehilangan pencari nafkah ya kan. Terus gimana lagi brother? Betul Mbak Yani, pada saat seorang meninggal, si pencari nafkah maksudnya meninggal dunia, maka akan ada 3 hal yang akan turut meninggal seperti tadi disampaikan. Meninggal sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya, meninggal sebagai seorang suami bagi istrinya, bahkan penghasilan yang selama ini dia peroleh untuk biaya kehidupan mereka pun akan turut meninggal bersama dia. Gitu. Jadi penghasilannya pergi bersama orang yang meninggal tadi kan? Sebenarnya ada satu lagi sih ya gitu, tanpa keluarga itu mengetahui gitu, mungkin ya kita atau si pencari nafkah itu tanpa mereka sadari itu mewariskan hutang, betul ya, pada saat meninggal itu. Dan itu baik si istri, anak atau keluarga intinya itu nggak memahami gitu bahwa ternyata si pencari nafkah pada saat meninggal dia akan meninggalkan hutang buat mereka. Nah, ini hal yang paling penting. Meninggalkan hutang kan itu ya terutama ya mungkin di semua agama yang menyatakan bahwa namanya utang itu mesti dibayar ya. Nah, gimana kalau si keluarganya, istri dan anaknya tadi belum punya penghasilan sama sekali, sementara tadi penghasilan itu pergi bersama si suami yang meninggal kan? Miris sekali ya. Betul. Makanya Mbak Yani, saya kira gini, harusnya si pencari nafkah itu memahami betul bahwa saya kira tidak ada siapapun yang bisa menggantikan peran dia sebagai seorang ayah bagi putra-putrinya, dan juga nggak bisa menggantikan peran dia sebagai seorang suami bagi istrinya. Tapi saya kira yang bisa digantikan itu satu poin itu tuh, yaitu penghasilannya. Dengan cara apa yang tadi Mbak Yani sebut tuh gitu. Asuransi salah satu bentuk, bahkan saya boleh katakan satu-satunya asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa maksud saya, jiwa, betul. Ya. Asuransi jiwa itu mungkin menurut saya gini, saya bisa salah tapi tolong koreksi saya, bahwa satu-satunya instrumen yang bisa dipakai untuk memberikan perlindungan terhadap income seseorang itu adalah asuransi jiwa. Betul. Ya bisa saja sih misalnya kalau orangnya memiliki aset yang banyak ya, misalnya punya tanah, punya emas, punya deposito, punya saham,
ya mungkin bisa menggantikan penghasilan tadi ya, penghasilan oleh si pencari nafkah. Tetapi kita juga bisa membayangkan kalau kalau dia punya aset sebanyak itu, berarti penghasilan si pencari nafkah juga berada pada posisi high gitu ya, tinggi ya, banyak ya. Nah, sehingga kalaupun itu terjadi, kalaupun itu ada, berarti bisa jadi juga menurun ya standar hidupnya, karena kan penghasilan yang tadi setiap bulan rata-rata yang diberikan kepada keluarganya hilang. Jadi mereka harus menjual aset gitu ya. Apalagi tadi ya kita juga tahu kan selama ini namanya orang punya aset yang banyak, bisa jadi juga punya utang yang banyak ya. karena pengusaha misalnya iya, dia kan memang banyak asetnya, berusaha tapi juga menggunakan dana mungkin dari pihak ketiga ya, sehingga juga ketika terjadi itu bisa jadi utangnya juga banyak, dan itu membuat posisi keluarganya yang ditinggal juga bermasalah, ya kan? Benar nggak? Nah, iya. Jadi tadi kalau kita bicara sebenarnya yang paling penting yang ini ya pada artinya gini Mbak Yani, bahwa kalau kita bicara asuransi, memang benar sih orang bilang, kenapa sih para orang asuransi itu selalu kalau bicara asuransi selalu bicara mengenai kematian. Sesungguhnya enggak, menurut saya sih sesungguhnya enggak. Karena orang asuransi pun juga nggak akan bicara mengenai kematian, tapi dia justru bicara adalah bagaimana kalau kematian itu terjadi pada si pencari nafkah. Ya, hal yang paling penting adalah mereka yang ditinggalkan. Keluarga yang ditinggal itu masih memiliki penghasilan untuk digunakan melanjutkan hidupnya kan. Setuju, gitu ya. Gitu. Iya, jadi bukan bicara mengenai kematian, tapi justru terbalik. Kita bicara mengenai kehidupan anak dan istri yang ditinggal, setelah kematian, setelah kematian si pencari nafkah. Iya. Tapi menurut saya gini sih, ini unik Mbak. Iya. Kalaupun pada akhirnya seorang di industri asuransi itu berbicara mengenai kematian, saya kira itu sah-sah aja. Artinya apa, Bang? Kalau saya misalnya bicara mengenai kematian dalam hal ini di asuransi, maka menurut saya sih, saya menjadi perpanjang mulut daripada Nabi. Itu Nabi mengatakan, ingat-ingatlah tentang kematian. Karena kalau Anda ingat tentang kematian, berarti Anda akan siapkan dua hal dengan baik. Anda akan siapkan akhiratmu dengan baik, betul. Kedua, Anda akan siapkan keluargamu secara finansial dengan baik, gitu ya. Jadi saya kira itu wajar. Kalaupun sampai seorang misalnya dari praktisi asuransi atau itu bicara mengenai kematian. Padahal juga banyak ya yang alergi bicara kematian. Padahal tadi gitu. Udah diungkap sebenarnya justru mengingatkan orang untuk dua hal tadi. Betul. Ya. Ngingat dunia kamu, ketika bicara kematian ngingat di akhirat kamu. Ya benar-benar. Padahal kalau kita bicara mengenai kerugian finansial, sebenarnya lebih tepat itu justru bukan kematian yang harus dibicarakan. Pertama kali kan orang harus bicara mengenai risiko tadi, penyakit kritis loh itu. Karena kalau seorang divonis dokter karena penyakit kritis, tadi biayanya kan sangat besar gitu. Karena saya sih melihat begini Mbak Yani, saya kira Mbak Yani juga memahami dan di beberapa konten Mbak Yani juga pernah diungkapin bahwa dikala seorang mengalami sakit yang membutuhkan biaya besar, maka dia akan kalau dia nggak punya asuransi nih ya, dia akan dihadapkan pada 3 proses atau 3 pilihan. Yang pertama, dia akan mengambil tabungannya. Berarti kalau punya tabungan. Kalau nggak punya tabungan gimana? Nggak punya tabungan nih, anggap aja punya tabungan. Dia akan menggunakan seluruh aset atau tabungan dulu ya. Tabungan yang selama ini dia siapkan dalam masa produktif dia, padahal dia akan geser menjadi milik rumah sakit tuh. Kan gitu. Jadi dia nabung untuk rumah sakit. Iya. Gitu. Orang tuh nabung buat dirinya ya. Betul. Dia nabung buat rumah sakit gitu. Kalau nggak punya itu ya. Iya. Terus alhamdulillah kalau ternyata udah sampai pada proses itu sembuh. Tapi kalau belum sembuh, maka dia akan masuk pada step yang kedua. Apa? Mbak Yani juga tahu. Dia akan menjual asetnya gitu. Nah, kalaupun sampai aset itu habis belum sembuh, biasanya orang akan bergerak ke level yang ketiga. Mulai berutang ya. Kalau ada yang mau ngutangin. Itu dia gitu. Nah, jadi memang saya kira sangat berisiko kalau seorang nggak punya asuransi dalam hal ini. Kita bicara risiko mengenai kerugian finansialnya itu. Jadi akan jauh lebih bagus kalau masyarakat itu memang sudah memiliki asuransi gitu ya. Itu tadi kita baru sampai ke yang keempat loh. Yang kelima ya, yang kelima brother. Yang kelima itu apa? Yang kelima sebenarnya salah satu risiko dari yang 5 risiko tadi itu kan yang kelima. Yang kelima itu adalah orang mengatakan usia lanjut.
Usia lanjut. Memang begini Mbak Oke. Yani, kadang-kadang orang mengatakan, loh kenapa usia lanjut kamu masukin sebagai risiko dalam kehidupan, Iya. gitu. Usia lanjut bukan akan menjadi risiko dalam kehidupan. Apabila seorang masuk usia lanjut, dia punya sejumlah dana bisa dipakai untuk biaya kehidupan dia pada masa itu. Itu nggak ada masalah. Iya. Tapi ini akan menjadi masalah kalau pada saat masuk usia lanjut, nggak punya sejumlah dana untuk biaya hidup dia pada masa itu. Nah, maka saya kira akan jauh lebih bagus kalau seorang sudah mempersiapkan itu. Nah, kembali lagi dari 5 risiko dalam kehidupan kita itu, saya kira ini adalah risiko-risiko yang di luar kuasa kita, di luar kontrol kita, dan itu menjadi hak prerogatif daripada yang kuasa. Maksudnya begini, kita nggak pernah tahu ya kapan terjadi, di mana akan terjadi, kan gitu. Jadi artinya bahwa itu menjadi hak prerogatif daripada yang kuasa. Karena itu di luar kontrol kita, maka akan jauh lebih bagus kalau kita memberikan sesuatu yang tidak pasti itu, kita lindungi dengan sesuatu yang lebih pasti, gitu ya Pak. Nah, asuransi itu akan membantu kita ke arah sana, saya kira. Gitu ya. Oke. Dalam kondisi seperti itu kan sebenarnya yang paling terutama adalah yang kelima tadi. Yang terutama itu adalah di bagian meninggal ya. Karena bagian lain saya pikir masih bisa digantikan oleh tadi aset-aset yang lain. Nah, tapi kalau yang meninggal memang menjadi masalah ketika kemudian meninggalnya misalnya pada kondisi mapan gitu ya. Dimana pada kondisi itu ya mungkin tadi kalau kita bisa menghitung sebenarnya berapa biaya yang diperlukan. Ini Mbak Yani jago loh kalau hitung-hitung gitu. Iya. Benar. Berapa yang harus bayangin misalnya masalahnya usianya 40 tahun misalnya. 40 tahun meninggal gitu. Pada kondisi di mana dia sangat di dalam karirnya itu mencapai puncak karir ya. Di mana penghasilannya oke banget gitu. Nah, pada saat dia meninggal seperti itu, maka keluarganya kan kita bisa ngitung apakah keluarganya, istrinya misalnya berusia sama 40 tahun, terus dia masih bisa dikasih kesempatan hidup misalnya sampai usia 70, bayangin 30 tahun hidup, kalau nggak ada yang ditinggal oleh suaminya tadi, siapa yang akan membiayai itu semua, ya kan? Yang pasti sih adalah standar hidupnya akan turun. Iya, standar hidupnya akan turun kalau dia punya harta-harta yang lain ya, punya aset-aset yang lain. Iya. Mungkin kalau yang lain misalnya hari tua gitu ya, mungkin yang diperlukan menurut saya itu bagian terakhir misalnya biaya biaya terakhir dia penguburan ya kan. Sekarang coba kita pergi ke salah satu tempat penguburan yang besar gitu ya, dan pemakaman yang bagus gitu ya, itu bisa memerlukan dana sekitar 1 miliar hanya untuk membeli biaya untuk makamnya. Terus belum lagi mungkin ada istilahnya upacara-upacara yang berkaitan dengan penguburan misalnya kayak ngaben dan seterusnya, itu juga memerlukan dana yang luar biasa. Nah, kalau misalnya dia nabung nih, tapi ya nabungnya misalnya ya kan paling kalau dia sekarang usia 40 tahun baru bisa menghasilkan usia 25 tahun, 15 tahun nabung berapa sih yang bisa disimpan gitu ya untuk membiayai itu semua. Benar Mbak Yani, makanya memang ada orang mengatakan bahwa asuransi itu kan adalah semacam kamu dengan menyisihkan uang kecil untuk mendapatkan yang lebih besar. Artinya bahwa saya kira gini, salah satu cara yang paling cepat untuk membangun aset itu lewat asuransi juga tuh, kan gitu ya. Iya, saya menyebutnya biasanya dengan istilah akselerasi, jadi mempercepat. Misalnya, contohnya kalau anak kita pinter sekolahnya ya, baru kelas 1 SD, kemudian sampai kelas 4 SD, dia udah bisa loh ujian di kelas 6 langsung ikut ujian. Akselerasi, mempercepat prosesnya kan. Kalau tabungan kan dia cuma mengakumulasi aja kan. Kalau si asuransinya melakukan akselerasi percepatan ya, untuk mengumpulkan itu. Jadi artinya bahwa kalau dengan asuransi pada saat ini saya menyisihkan misalnya katakanlah 1 juta per bulan dari penghasilan saya misalnya gitu kan. Berarti paling tidak saya udah membuat satu aset buat keluarga saya sejumlah sekian puluh juta atau ratus juta gitu.
Nah itu ya hal yang penting yang harusnya masyarakat tahu. Iya, padahal kalau nabung misalnya 1 juta sebulan, setahun udah ketahuan 12 juta plus bunga ya. Betul. Tapi kalau asuransi dia bisa nabung 1 juta, tapi kemudian dia udah mengakumulasi dana bisa sampai 100 juta, bisa sampai 1 miliar, betul nggak ya? Tergantung dari usia seseorang ketika dia membeli asuransi. Jadi fungsi asuransi di sini adalah bagaimana dia kemudian mengakselerasi dana lebih cepat untuk tujuannya tadi membiayai keluarganya ketika terjadi tadi musibah kematian tadi terutama ya gitu. Oke. Iya, gimana sih sebenarnya asuransi jiwa itu bekerja? Jadi kalau tadi kan dibilangnya cuman 1 juta misalnya nabung, terus kemudian dia bisa membentuk dana sebesar bisa jadi 100 juta, bisa 1 miliar untuk membiayai keluarga yang ditinggal. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi sebenarnya? Oke, Mbak Yani mungkin kita akan sedikit mundur dulu ya, gitu ya. Pada saat kita bicara mengenai asuransi, umumnya kan asuransi itu di luar di luar sana itu persepsi atau kata asuransi itu nggak selalu nyaman di pendengaran sebagian orang, gitu ya. Ini loh, ada teman saya bilangnya asuransi itu kan dimulai dari asu, gitu loh, sampai gitu ya. Jadi kalau asu dalam bahasa Jawa itu kan jelek banget ya. Nah, karena kenapa? Karena banyak orang yang merasa bahwa dia mungkin dia dikecewakan. Nah, mungkin lebih bagus di sini kita jelasin kepada mereka bahwa asuransi itu bekerja seperti apa sih sebenarnya supaya mereka tahu gitu ya dan tidak salah dalam. Saya coba mulai dengan sedikit definisi ya. Nanti Mbak Yani tolong koreksi definisi mengenai asuransi. Dari definisi ini kita akan tahu bahwa sebenarnya asuransi itu bukan pilihan. Orang mau atau nggak mau, suka atau nggak suka, tertarik atau nggak tertarik, you pasti beli, you pasti punya, harus. Gitu. Makanya kenapa definisinya begini. Asuransi itu berarti kita akan bicara mengenai pengalihan risiko kehilangan penghasilan seseorang atau orang bilang nilai ekonomi seseorang. Pertanyaannya, kenapa harus dialihkan? Oh, karena dalam hidup ini ada 5 risiko tadi. Karena ada 5 risiko itu menyebabkan kita perlu mengalihkan. Pertanyaan kedua, dialihkan ke siapa? Nah, berarti dialihkan pada pihak lain yang akan menerima pengalihan itu. Nah, pihak lain itu siapa ya? Pada saat kita bicara asuransi, berarti atau maaf ya, boleh saya lebih ekstrim. Kalau saya beli asuransi, maka pihak lainnya itu adalah perusahaan asuransi. Jelas ya? Saya mengalihkan, dengan sadar saya mengalihkan risiko kehilangan penghasilan saya menjadi tanggung jawab pihak asuransi. Dan pihak asuransi berjanji akan memberikan perlindungan terhadap penghasilan atau nilai ekonomi hidup saya tadi. Itu kalau pihak lain adalah perusahaan asuransi. Nah, pada saat saya nggak beli asuransi, kira-kira pihak lain siapa ya? Keluarganya dong, anak dan istrinya dong. Artinya apa? Bahwa asuransi itu bukan pilihan. Anda mau atau nggak mau, Anda pasti mengalihkan. Pasti mengalihkan. Ya, pasti mengalihkan ya. Pertanyaannya mau dialihkan kemana? Gitu. Kalau Anda alihkan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, berarti Anda sadar kalau terjadi risiko pada Anda, maka seluruh biaya hidup putra-putri Anda, seluruh biaya pendidikan mereka, itu akan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Artinya, kalau dia tidak mengalihkan perusahaan asuransi, berarti orangnya tega dong mengalihkan ke anak dan istrinya ya risikonya. Jadi jangan salah, saya nggak punya data yang akurat Mbak Yani ya, tapi kurang lebih gini. Kepemilikan polis di Indonesia itu rasanya kurang dari 10%. Betul. Artinya lebih dari 90% orang mengatakan bahwa saya nggak mau beli asuransi, sadar atau enggak. Pada saat dia mengatakan bahwa saya nggak mau beli asuransi, tanpa dia sadari sesungguhnya dia mengalihkan risiko kehilangan penghasilan menjadi tanggung jawab keluarganya, anak dan istrinya. Berarti 90% kurang lebih orang itu nggak sadar ya. Nggak sadar ya. Atau juga sadar mengalihkan ke anak dan istrinya. Aduh, saya kira saya nggak berani mengatakan gitu ya, Pak. Karena sebagaimana mungkin seorang pencari nafkah dengan teganya mengalihkan rencana pendidikan anaknya untuk mereka sendiri, saya kira enggak gitu ya. Tapi itu yang saya katakan. Berarti lebih kepada sebenarnya mereka nggak ngerti. Jadi sesungguhnya dari definisi asuransi itu saja kita udah bisa melihat bahwa tadi saya bilang nggak ada pilihan, you pasti akan mengalihkan. Mengalihkan gimana? Contoh,
Kalau saya mengalihkan ke perusahaan asuransi, kalau saya mengalihkan ke perusahaan asuransi berarti saya sadar gitu. Kalau terjadi risiko pada saya, kita bicara 5 tadi, anggap aja satu yang pasti itu ya. Yang pasti meninggal Ya, itu yang ya. pasti ya. Mungkin Meninggal dunia. yang 3 yang awal itu mungkin karena Anda jaga dengan baik hingga tidak terjadi Mungkin gitu tidak ya. terjadi. Tapi yang meninggal sesuatu yang pasti tetapi tidak pasti. Pasti terjadi, kita nggak tahu kapan waktunya. Itu kapan pasti. Pada saat seorang mengalami risiko meninggal, kalau dia udah mengalihkan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, berarti dia sadar betul bahwa seluruh biaya pendidikan putra-putrinya, seluruh biaya hidup mereka itu akan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Iya. Dengan kata lain begini, kalau dia tahu, misalnya meninggalnya dia minggu lalu, misalnya Iya, gitu, iya. berarti dia tahu bahwa oh selama minggu ini dan seterusnya ke depan, gitu, itu seluruh biaya pendidikan putra-putrinya sudah menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Iya. Tapi yang tadi 90% masyarakat kita, masyarakat Indonesia mengatakan, atau maaf dalam tanda kutip, dia nggak menyadari itu. Berarti dia akan mengalihkan menjadi tanggung jawab pihak keluarga, tanpa sadar tuh. Iya, betul. Dengan kata lain, kalau terjadi risiko pada dia, orang nggak mau bicara risiko hari ini sama besok. Iya. Kalau terjadi risiko tadi meninggal pada dia misalnya minggu lalu, maka seluruh biaya pendidikan putra-putrinya, seluruh biaya Dan hidup seluruh biaya kehidupan mereka Yes. sehari-hari yes, sudah betul. dipindahkan ke Alihkan perusahaan menjadi tanggung asuransi ya. Kalau dia beli asuransi, Iya, kalau punya asuransi. Kalau enggak, berarti alihkan menjadi tanggung jawab keluarga. Nah sekarang kita dihadapkan pada 2 pilihan. iya. Hadapkan pada dua. Anda mau alihkan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi atau mengalihkan menjadi tanggung jawab keluarga. Saya kira sebagai kepala keluarga yang baik, ya udah nggak punya pilihan lain, lo harus alihkan menjadi tanggung jawab Iya. perusahaan asuransi. Harusnya ya, Itu lebih harusnya. bijaksana. Iya. Dan inilah hal yang mungkin tidak dipahami oleh Iya. orang-orang di luar sana. Yes. Iya, saya bawa kalender nih buat kamu supaya lebih memahami apa cerita brother saya tadi tentang meninggal tadi ya. Katanya meninggal itu kan sesuatu yang pasti, Betul. cuman yang tidak tahu kapan kejadiannya. Nah, setiap kita, kamu itu juga pasti memiliki perencanaan ya, misalnya tentang pendidikan anak, tentang masa depan hari tua nanti seperti apa, atau kapan mau misalnya ibadah misalnya ya, kapan mau ibadah ke entah itu muslim, non muslim, kan pasti ada rencana-rencana itu. Nah, semua rencana-rencana itu kita biasa tuliskan di dalam sebuah agenda, dan kita tahu waktunya nih. Kalender saya ngasih lihat gini ya, kalau misalnya kita merencanakan di bulan berapa ya, Desember misalnya ya, akhir misalnya ya, kita akan melakukan perjalanan ibadah ya. Kita sudah merencanakan misalnya kejadian itu di tanggal 25 misalnya. Nah, apa yang kita rencanakan ini bisa saja terjadi, bisa juga tidak terjadi. Benar nggak, brother ya? Karena ketika bisa saja terjadi, tadi kalau terjadi pasti kita tahu, kita udah nyiapin dana dan seterusnya. Tetapi ternyata ada agenda lain yang berbicara tentang kehidupan kita, agenda yang dikasih oleh Sang Pencipta kan. Jadi agenda kita menyatakan tanggal 25 saya mau perjalanan ibadah, tetapi ternyata tanggal 20 ternyata agenda Sang Pencipta menyatakan enggak, kamu harus balik ke saya gitu kan. Berarti ini enggak akan terjadi. Ya kan. Nah, jadi itu yang dimaksudkan tadi, bahwa apa yang sesuatu yang pasti tapi kita nggak tahu kapan kejadiannya. Nah, kalau itu terjadi, maka semua agenda-agenda yang kita udah buat nanti ke depannya ini semua tidak akan terjadi. Ya, kita nyiapin misalnya untuk pendidikan anak kita, ya kan, juga semuanya berantakan karena memang harus sudah kembali ke sana. Nah, sehingga untuk memastikan tadi bahwa agenda itu tetap berjalan, maka tadi asuransi berfungsi di situ, betul nggak, brother? Betul, Mbak Yani. Ya. Saya terpikir dari apa yang Mbak Yani sampaikan gini, bahwa pada dasarnya setiap dari kita itu sadar atau enggak, sebenarnya kita udah punya rencana keuangan ini. Betul. Benar ya? Betul. Dan orang membagi rencana keuangan itu dalam 3 kelompok atau 3 kategori ya. Iya. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, betul ya.
Jangka pendek itu masing-masing orang bisa beda-beda. Ada yang jangka waktu 1 tahun ke bawah dianggap jangka pendek, ada yang menganggap 1 sampai 3 tahun jangka pendek, ada 3 sampai 5 menjadi jangka menengah, ada di atas 5 jangka panjang. It's okay lah gitu. Tapi yang poin penting yang saya mau sampaikan bahwa ada tiga jangka waktu. Jangka pendek itu bisa macam-macam tuh isinya, kehidupan atau kebutuhan hari-hari masuk dalam kategori itu. Perjalanan ibadah yang tadi Mbak Yani bilang, misalnya masuk dalam jangka pendek gitu ya. Jangka menengah misalnya 5 tahun akan datang mau menikahkan putri atau mau apalah misalnya. Putri yang mana nih? Putri saya. Oh, putri, yang punya putri nih atau mungkin Jangan putri terlalu lama ya kalau 5 tahun ya. Kemudian macam-macam untuk rencana hari tua itu masuk jangka panjang gitu. Nah, rencana-rencana yang sudah bagus ini kalau nggak dibungkus dengan asuransi, maka akan punya risiko yang sangat-sangat tinggi terhadap pencapaiannya. Itu poin yang paling penting. Jadi asuransi itu sebenarnya menjadi pelengkap ya dari rencana-rencana itu supaya apa yang kita rencanakan benar-benar tercapai. Ada atau tidak ada si pencari nafkah, rencana itu tetap harus berjalan. Oleh karena itu penting sekali bahwa dalam setiap rencana keuangan seorang harus di backup atau dibungkus dengan asuransi gitu. Karena kalau misalnya gini, ya tadi kita katakanlah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang orang udah punya. Ternyata divonis dokter salah satu dari sekian banyak penyakit kritis, maka yang terjadi adalah berantakan semua rencana keuangan. Kalau dia nggak punya perlindungan itu, saya kira itu Mbak ya. Asuransi luar biasa ya, sebenarnya luar biasa asuransi itu. Ternyata ya asuransi itu betapa pentingnya sebenarnya buat sebuah keluarga. Tapi sayangnya tadi kita udah bilang bahwa ternyata masyarakat kita masih di bawah 10% yang menyadari itu gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya dengar ada orang yang menyatakan saya ngerti, saya tahu mengenai asuransi. Tapi mereka ternyata tetap aja menyatakan ya nanti ajalah dulu, kan saya masih sehat, kan kondisi saya masih bekerja dengan baik gitu. Gimana itu brother? Gimana membuat mereka tuh masih berpikir seperti itu ya? Oke, Mbak Yani, mungkin saya coba ambil analogi aja Mbak ya gitu. Begini, orang-orang yang digali kuburnya hari ini, maaf ya. Nah, tapi ini fakta yang kita coba ambil lah gitu. Maaf kalau kita coba dari sini kita kayak tempat Mbak Yani ini nggak jauh dari pemakaman. Betul. Artinya orang-orang yang hari ini digali kuburnya adalah orang yang minggu lalu gitu masih bersama keluarganya, masih bersama teman-temannya. Orang yang hari ini masuk ICU, UGD adalah orang yang mungkin minggu lalu masih sehat walafiat. Atau beberapa jam sebelumnya gitu. Artinya bahwa inilah risiko menunda gitu. Jadi kalau kita udah bicara mengenai asuransi, kapan waktu paling tepat orang mengambil keputusan membeli asuransi? Tidak ada waktu yang paling tepat kecuali saat dia mendapatkan informasi itu. Karena selepas dari itu, kita nggak pernah tahu risiko itu, apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau kita menghitung-hitung waktu gitu ya, sebenarnya kan 1 tahun ini, 1 tahun itu terdiri dari 365 hari. 365 hari. 1 hari 24 jam, betul ya? 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Kalau 1 detik, berapa? Kalau 1 detik itu saya sering mengatakan nih, kalau 1 detik itu gini, Anda angkat telapak tangan Anda tempel ke dada kiri Anda. Apa yang Anda rasakan? Denyutan jantung Anda. Dan denyutan jantung Anda itu bergerak bukan maju, menghitung mundur gitu. Karena kita kaitkan dengan usia seseorang. Pada saat ini saya usia 40. Saya mengatakan 55 usia saya bisa pensiun, saya punya rencana macam-macam. Tapi banyak orang yang di usia 40 hari ini yang meninggal. Banyak orang usia 40 hari ini yang masih bersama-sama kita kemarin, hari ini udah nggak ada. Kalau ada orang yang di usia 40 yang sama seperti kita, misalnya kemarin bersama-sama hari ini nggak ada, apakah ada garansi buat kita bisa sampai usia 55? Nggak ada. Artinya apa? Bahwa kembali tadi saya bilang keputusan seorang keputusan untuk membeli mengambil satu kesempatan untuk memiliki polis asuransi itu adalah keputusan yang paling tepat yang harus dilakukan secepat mungkin. Karena kita nggak pernah tahu gitu dalam kehidupan ini risiko itu. Dan saya juga mau sampaikan Mbak Yani,
salah satu wujud cinta kasih kita yang paling besar terhadap keluarga bagi si pencari nafkah adalah polis asuransi. Iya. Karena polis asuransi akan memberikan nafkah ya terus menerus gitu ya. Betul. Mau si pencari nafkahnya hidup atau Betul. mau meninggal, tetap aja ada Betul. nafkah buat si keluarganya yang Betul. ditinggal ya. Jadi kalau orang tapi kan orang bisa bilang gini kan sehidup cinta itu kan katanya hanya sebatas ketika hidup kan, kalau meninggal kan udah nggak cinta, makanya katanya sehidup semati, satu hidup satu mati. Iya, itu jobnya gitu kan. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa asuransi itu bukti cinta pencari nafkah terhadap keluarga, oke, karena ya tadi kalau misalnya ya sudah, memang kalau hidup dia akan kasih nafkah kepada anak dan istrinya, itu cintanya memang kelihatan di situ ya. Tetapi kalau meninggal tadi kan satu hidup satu mati gitu ya. Ya udah, yang hidup, yang meninggal, yang hidup hidup. Jadi artinya gini Mbak Yani, kan tadi saya katakan polis asuransi itu adalah salah satu wujud cinta kasih kita sebagai pencari nafkah terhadap keluarga kita. Artinya gini, memang kesan yang ada kalau saya anggap ini polis asuransi, pada saat saya masih produktif, saya masih sehat dan seterusnya, polis ini seakan-akan nggak punya arti apa-apa. Hanya dia cuma butuh pemeliharaan aja. Pemeliharaannya dengan cara apa? Oh, saya harus rajin membayar preminya, kan gitu. Tapi akan ada suatu ketika dikala saya nggak ada, dia akan kembali tumbuh untuk mengambil peran saya untuk membiayai pendidikan putra putri saya, membiayai kehidupan keluarga saya. Itulah fungsi polis asuransi dikala memang kita udah nggak ada. Betul. Dia akan bangun dan menjalankan fungsi si pencari nafkah ya. Cuman masalahnya tuh justru yang biasanya tidak bisa atau tidak menyetujui pembelian asuransi, justru biasanya datang dari istrinya loh. Bayani, ini data yang lama ya, data yang lama. Saya pernah baca satu artikel lama banget, lama. Tapi saya percaya sekarang ini udah banyak berubah. Apalagi dengan ada pandemi COVID-19 ini, banyak sekali orang udah mulai sadar tentang pentingnya asuransi. Tapi kalau berangkat dari pertanyaan Bayani tadi, saya pernah baca data yang lama. Data lama banget. Data ini mungkin udah nggak akurat kalau dipakai sekarang. 80% para istri menolak suaminya membeli asuransi. Gitu ya. Tapi jangan salah, 80% istri yang ditinggal mati suaminya menderita karena suaminya nggak punya asuransi. Nggak sadar loh ya. Nggak sadar gitu. Tapi ya saya nggak berani mengatakan demikian. Saya pernah baca begitu. Tapi saya kira kalau coba direnungkan, ya seperti gitulah kurang lebih. Padahal ketika suaminya ngambil asuransi, ya sebenarnya dia sangat sayang sama istrinya, sangat sayang sama anaknya gitu ya. Harusnya para istri itu yang mendorong suaminya untuk punya asuransi dengan pertanggungannya semakin besar. Gitu. Tapi mungkin karena kita hidup di daerah di wilayah timur ya, yang mungkin ya seolah-olah kalau istri yang mendorong suami untuk ngambil asuransi, kalau ditinggal jangan kaya gitu. Makanya kan penting komunikasi gitu, penting komunikasi. Sebenarnya kan kalau menurut saya sih lebih kepada anaknya, ya kalau bukan terhadap istri ya lebih kepada anak. Siapa yang akan membiayai hidup anak itu, terutama anaknya masih kecil-kecil. Kita bayangin tetangga kita yang punya anak masih kecil sementara ditinggal oleh orang tuanya. Apalagi sekarang kita lihat penguburan tiap hari berapa orang yang masuk ke liang lahat gitu ya. Itu begitu masuk seperti itu, saya sering banget melihat, misalnya saya nonton di TV, saya ngeliatin, yang kebayang oleh saya gimana ya keluarga yang ditinggal, gimana ya anak-anak yang ditinggal. Mereka nggak pernah tahu itu akan terjadi pada diri mereka ya. Dan kalau kita ngelihat sih pandemi sekarang ini, COVID ini tidak mengenal dia kaya, dia miskin, dia udah punya persiapan apa enggak gitu kan, apa pejabat atau bukan pejabat, semuanya kena gitu kan. Jadi rasa-rasanya sih memang kalau menurut saya ya ini saatnya memang orang harus mulai sesadar-sadarnya bahwa dia memerlukan itu. Ya. Kembali, saya jujur secara pribadi Mbak Yani, saya sering melihat polis-polis asuransi saya gitu. Benar saya bilang tadi, itulah benar wujud cinta kasih kita itu ada pada polis. Jadi berarti apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pencari nafkah? Kalau saya bicara dari sisi saya sebagai pencari nafkah ya gitu. Betul.
tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa polis yang kita beli itu atau kita buat itu nggak pernah berhenti, maksudnya nggak pernah lapse gitu. Itu poin yang paling penting loh gitu ya. Betul. Jadi lapse itu mungkin iya benar-benar. Ini bahasa terlalu ini. Mbak Yani boleh jelasin lah. Lapse itu artinya polisnya tidak yang tadi kan polisnya batal. aktif ya. Nah setelah itu karena tidak membayar biaya pelimpahan risiko yang disebut tadi premi, maka polis itu kemudian bisa menjadi tidak aktif atau tidak berfungsi. Nah pada kondisi tidak berfungsi, kejadian tadi risiko yang datang yang harusnya di cover, harusnya ditanggulangi oleh asuransi, jadi nggak bisa. Nah seringkali pada kondisi itulah yang menyebabkan banyak orang yang kecewa akhirnya bahwa ternyata apa yang dibayangkannya tidak terjadi atau apa yang direncanakannya tidak terjadi. Ya, brother, jadi asuransi itu sebenarnya melindungi penghasilan ya. Banyakkan orang menyatakan asuransi itu melindungi jiwa nggak melindungi ya. Jadi melindungi penghasilan. Nah, bagaimana asuransi itu bisa melindungi penghasilan sebenarnya? Seperti apa penjelasannya? Sebenarnya mungkin kita berangkat dari sini Mbak Yani bahwa ini terbagi atas dua kategori atau dua bagian. Ada penghasilan di satu sisi atau pemasukan lebih tepat ya. Ada pengeluaran di sisi yang lain. Pemasukan itu bisa. Ini dalam hal ini sebuah keluarga ya. Sebuah keluarga gitu. Keluarga itu punya pemasukan dalam bentuk penghasilan. Oke. Kalau saya buat analogi ini sebelah ini adalah pemasukan, sebelah ini adalah pengeluaran. Pemasukan ini bisa dari berbagai sumber. Dari gaji, dari hasil investasi, dari macam-macam gitu pemasukan. Kalau kita kategorikan pemasukan ini menjadi penghasilan. Sementara dari sini akan keluarlah yang namanya tadi nih pengeluaran macam-macam, biaya pendidikan anak, kebutuhan hari-hari, cicilan kartu kredit dan macam-macam, mobil. Ini banyak. Artinya gini, bahwa seluruh pengeluaran ini bisa terjaga dengan baik selama orang punya penghasilan. Betul ya? Yang harus dipahami adalah bahwa kalau terjadi risiko pada si pencari nafkah, maka otomatis ini berhenti. Penghasilan berhenti. Pada saat penghasilan berhenti gitu, bagaimana dengan yang ini? Ini harus terus berjalan. Terlepas dari bagaimana standar hidupnya itu apakah turun atau enggak, itu cerita lain. Pengeluaran enggak harus tetap ada, gitu ya. Mungkin akan berpengaruh tadi yang awalnya ada di setiap ruangan pakai AC, sekarang jadi kurang AC-nya. Itu salah satu contoh. Jadi itu yang saya maksud dengan standar hidupnya bisa berkurang. Gitu. Nah kembali ke sini, pertanyaan yang paling penting adalah perlu nggak atau penting nggak penghasilan ini dilindungi? Sangat penting, gitu. Artinya bahwa kalau ini nggak ada perlindungan, gitu, bagaimana dengan yang ini, gitu? Yang diharapkan, apakah ada atau tidak ada si pencari nafkah, standar hidupnya itu harus terjaga dengan baik. Nah, disinilah peran asuransi memberikan perlindungan terhadap penghasilan ini. Itu salah satu poin yang paling penting. Jadi tadi jelas ya bahwa fungsi asuransi itu adalah melindungi penghasilan sehingga kalau si pencari nafkahnya kemudian tidak bersama mereka lagi, maka penghasilan itu tetap ada untuk melanjutkan kehidupan dari keluarga dari si pencari nafkah. Berarti sebenarnya setiap pencari nafkah harusnya ya sudah memiliki asuransi. Nah masalahnya sekarang banyak orang yang kemudian atau sudah memiliki asuransi, tetapi apa yang ingin dicita-citakan berkaitan sama tujuan asuransi tadi itu ternyata tidak tercapai. Karena misalnya banyak kasus yang terjadi, ya kita nggak bisa menutup mata saat ini kasus perusahaan-perusahaan asuransi yang kemudian mengecewakan nasabah di perusahaan asuransi. Jadi saya sempat baca misalnya ada orang yang kemudian memiliki asuransi untuk kepentingan pendidikan anaknya. Dia sudah menabung sampai kurang lebih 10 tahunan, sampai saatnya ketika dana itu ingin digunakan, kemudian perusahaan asuransinya ternyata tidak mampu atau tidak bisa membayar dana yang harusnya digunakan oleh si pemilik asuransi tadi. Nah itu menurut brother gimana itu?
Jadi begini ya Mbak Yani, pada saat kita berbicara mengenai seorang mengambil keputusan untuk membeli satu polis asuransi sesuai dengan rencana keuangan dia, maka memang tidak bisa tidak, yang pertama harus dia lihat dari kualitas perusahaan asuransi itu sendiri gitu ya. Nah kalau kita bahas mengenai ini lebih dalam, memang harusnya gitu ya, Mbak Yani harus punya satu konten tersendiri mengenai itu. Maksud saya gini, ukuran pertama dari kesehatan suatu perusahaan asuransi kan orang akan bicara mengenai risk based capitalnya ya, rasio itu. Sesuai dengan standar pemerintah 120% misalnya gitu. Nah itu menjadi satu ukuran yang pertama dulu gitu, dari sisi perusahaannya. Kemudian bisa ditinjau dari neraca keuangan perusahaan, bisa dilihat dari asetnya dan seterusnya dan seterusnya. Panjang ya. Panjang, akan panjang. Tapi maksud saya minimal begini loh, kita bisa ngelihat secara kasat mata kan yang beli ini kan orang awam. Betul, kan, bukan betul. Orang yang ya kalau seperti kita yang udah puluhan tahun tahu mengenai kondisi keuangan, kondisi perusahaan asuransi dan seterusnya, kita ngerti. Tapi buat orang yang baru tadinya menyadari kan dengan apa yang kita bicarakan tadi, kemudian orang sadar, oh iya ya saya perlu asuransi. Betul. Gitu kan. Nah terus saya mau beli asuransi akhirnya, tetapi ternyata kejadian seperti yang saya ceritain tadi, bahwa saya nggak bisa melihat secara kasat mata saja kan perusahaan asuransi yang mana yang harus saya pilih gitu kan. Sebenarnya di situ kalau kita ngeliatin harus mengetahui semuanya ya. Memang sekarang ini kan memang bisa mungkin dengan nonton YouTube atau baca berita orang bisa tahu ya, tapi tidak semua orang bisa mengamatin itu ya. Ya pokoknya tadi gini loh, kan tadi diomongin gini, pokoknya tidak ada pilihan, kita harus punya asuransi kan. Betul, tadi kan kalau misalnya saya nggak melimpahkan resiko saya ke perusahaan asuransi, berarti saya ngelimpahin ke anak istri saya. Nah sekarang saya nggak mau, saya tiba-tiba sadar nih sekarang saya nggak mau dong, terus gimana caranya gitu. Saya melihat secara kasat mata perusahaan asuransi seperti apa, kan itu yang harus dipikirin kan sebenarnya. Sebenarnya kalau saya sih pada dasarnya hampir semua perusahaan asuransi itu baik. Tidak ada perusahaan asuransi yang memang berdiri untuk kemudian dengan etikat yang tidak baik, tidak ada. Ya, kan? Semua perusahaan asuransi itu baik. Sebenarnya baik. Gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua yang harus memang kita lihat, apakah yang saya butuhkan itu bisa terakomodir dari perusahaan asuransi yang memang saya inginkan gitu ya. Sebenarnya kita bisa belajar dari ya mau tidak mau kita harus memang bertanya, mau sedikit belajar untuk coba melihat perusahaan mana sih yang baik gitu ya. Banyak sekali kok gitu, dan banyak sekali lembaga keuangan yang memberikan gambaran tentang atau rating terhadap asuransi-asuransi itu. Betul, itu bisa menjadi satu ukuran. Bisa ada di majalah, bisa ada di media elektronik juga sering disampaikan ya. Betul. Itu penting sih memang. Jadi kita tidak bisa memang harus dituntut untuk juga tahu banyak lah gitu untuk menggali. Hal yang kedua adalah dari agennya sendiri. Kita harus banyak bertanya dari agen atau apa ya? Agen yang maksud agen asuransi ya. Ya, saya agen, jangan agen lain ya. Agen asuransi itu teman-teman, agen asuransi itu adalah penghubung ya antara pihak perusahaan sama pihak pembeli asuransi gitu ya. Dalam artian dia mewakili perusahaan asuransi untuk menyampaikan program-program yang dia punya kepada masyarakat. Betul, gitu kan yang dimaksudkan. Iya, saya juga sarankan untuk masyarakat sebelum mengambil keputusan membeli salah satu polis asuransi atau lebih dari agen yang pertama. Iya, tadi boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Boleh aja gitu ya. Sebenarnya tergantung kebutuhan dia sih, yang prioritasnya mana gitu ya, prioritasnya mana. Tapi yang saya maksud adalah begini Mbak Yani, pastiin bahwa agen yang kita berhubungan sama mereka adalah mereka yang sudah punya sertifikasi gitu ya. Itu penting banget gitu ya. Sertifikasi itu bisa ditunjukkan dengan ada semacam dia punya itu kartu kayak SIM gitu ya. Iya, betul. Mungkin sekarang sudah tidak dalam bentuk fisik kartunya mungkin, tapi bisa secara elektronik gitu. Di HP dia gitu. Iya, betul. Atau bisa juga mereka punya ID card yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana mereka. Jadi itu penting. Itu penting untuk
melihat profesionalisme dari para tenaga pemasar atau agen itu sendiri gitu. Itu sendiri. Dan hal yang paling penting memang keberpihakan daripada tenaga pemasar itu. Jadi orientasinya adalah bagaimana memastikan atau bagaimana membantu para masyarakat itu untuk dia mendapatkan sesuai dengan kebutuhan dia. Itu poinnya. Betul. Jadi bukan untuk kepentingan dia ya, karena agen pemasar, agen asuransi itu atau tenaga pemasar ini bukan seorang penjual ya harusnya, tetapi seorang lebih kepada memberikan konsultasi atau memberikan penjelasan seterang-terangnya kepada masyarakat tentang kenapa dia harus beli asuransi, asuransinya harus seperti apa, kan gitu ya, harusnya seperti itu. Oke. Untuk yang ini nanti pada episode selanjutnya kamu akan mendengarkan pembicaraan saya dengan seorang profesional sebagai agen asuransi ya pada episode selanjutnya gitu. Oke, kamu sudah mendengarkan perbincangan saya dengan teman saya, brother saya yang sudah sekian lama baru bertemu kembali. Dan kita sudah membicarakan banyak sekali mengenai asuransi dan kita mungkin akan melanjutkan lagi pada episode berikutnya ya brother ya, karena semua ini tujuannya adalah untuk kamu supaya memahami dengan baik sebenarnya tujuan kenapa kamu harus punya asuransi. Tadi sudah sangat jelas, sudah disampaikan, sudah dijelaskan. Nah sekarang tergantung kamu apakah ingin melimpahkan resiko yang kamu punya kepada kepada perusahaan asuransi atau pada keluarga kamu. Itu semua tergantung pada pilihan kamu. Oke, simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.